Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Nadia Irfan dengan NIM 210902501009 Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Di sini saya akan membacakan materi atau mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pengajaran bidang studi akuntansi. Baik, materi yang saya bawakan yaitu berjudul Rancangan Pengalaman Belajar. Yang pertama saya akan membacakan materi Hakikat Pengalaman Belajar. Yang kedua, pertimbangan pemilihan pengalaman belajar. Yang ketiga, pendekatan saintifik. Keempat, pemilihan model pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima, merancang pekerjaan rumah. Baik, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat pengalaman belajar. Pengalaman belajar dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang dilakukan peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah dideskripsikan dalam kurikulum. Pengalaman belajar peserta didik tentunya beragam, tergantung pada apa yang dirancang pendidik dan kehendak bebas peserta didik dalam rancangan pembelajaran atau yang biasa disebut silabus dan RPP untuk tingkat satuan pendidikan dan RPS untuk perguruan tinggi. Pendidik merancang pengalaman belajar untuk peserta didik berupa berbagai aktivitas belajar yang harus diikuti atau dijalani peserta didik. Materi kedua yaitu pertimbangan pemilihan belajar. Dalam merancang pembelajaran, penting bagi peserta didik untuk memilih atau menentukan pengalaman belajar yang dapat memberikan kontribusi pada efektivitas pembelajaran. Pilihan metode pembelajaran yang jelas berhubungan dengan pengalaman belajar, juga memberikan dampak terhadap hasil pembelajaran. Menurut Sousa 2012, mendeskripsikan bahwa kemampuan peserta didik menyerap informasi juga tergantung pada tipe metode pengajaran atau penyampaian pelajaran. Menurut Guinness 2008, memberikan tekanan pada pentingnya pengalaman yang multi indera, dramatis, tidak biasa atau kuat secara emosional. Pengalaman seperti ini akan diingat jauh lebih lama dan lebih banyak detail daripada pengalaman rutin biasa. Terdapat 3 hal yang penting mengenai hal ini. Pertama, yaitu otak memiliki kecondongan perhatian untuk sesuatu yang baru. Otak jauh lebih tertarik pada yang baru daripada yang biasa. Kedua, kekuatan memori dan kemudahan dalam pengingatannya bergantung pada pemrosesan input awal. Ketika beberapa indera secara bersamaan terlibat, dalam pesan diterima melalui beberapa kanal yang berbeda dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk tetap menonjol. Baik, materi yang ketiga yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau pendekatan secara ilmiah merupakan bentuk sistematis yang khusus dari seluruh pemikiran dan telaah reflektif. Metode ilmiah merupakan cara memperoleh pengetahuan melalui sebuah prosedur kerja meliputi perumusan hipotesis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan. Adapun aspek penting dalam metode ilmiah adalah bahwa perolehan pengetahuan sebagai hasil generalisasi mengacu pada data hasil pengamatan atau eksperimen atau percobaan, bukan atas keinginan pertimbangan subjektif atau pertimbangan lainnya. Menurut Ratumnanan 2015. Materi yang keempat yaitu pemilihan model pembelajaran. Dalam memilih model pembelajaran, penting diperhatikan definisinya dengan karakteristik pembelajaran dalam kurikulum yang digunakan.
dalam penerapan kurikulum 2013 misalnya, pembelajaran alaukan berbasis pada aktivitas peserta didik. Untuk setiap kompetensi dasar, kita dapat mengidentifikasikan beberapa model pembelajaran yang relevan dan dapat digunakan. Selanjutnya, pendidik dapat memilih salah satu model yang dianggap paling dapat diterapkan atau dipertimbangkan ketersediaan sumber belajarnya dan pendukung lainnya, serta memberikan hasil yang optimal. Materi yang terakhir atau yang kelima yaitu merancang pekerjaan rumah. Kegiatan pembelajaran terdiri atas 3 kegiatan, yakni kegiatan tatap muka, kegiatan penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kegiatan tatap muka dilakukan dalam bentuk interaksi pendidik dan peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan alokasi waktu yang telah terjadwal. Kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur merupakan kegiatan penugasan yang tidak dicantumkan dalam jadwal pembelajaran, tetapi dirancang guru dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Baik, itulah materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.